Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendemokan hasil dari proyek kami mata kuliah pemrograman bahasa alami dengan dosen pengampu Pak Zulila. Di sini kami bernama Kamus Digital berbasis NLP untuk pelestarian bahasa Banjar. Adapun anggota kami adalah saya Amanda Verina, saya Fokatis Barani, dan saya Sandrana Dewi. Baiklah, definisi aplikasi. Nah, aplikasi ini merupakan kamus digital berbasis NLP untuk pelestarian bahasa Banjar, yang mana sebuah kamus digital dua arah, yaitu bisa bahasa Banjar ke bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ke bahasa Banjar. Nah, berbasis teknologi NLP yang memungkinkan pengguna mencari arti kata yang diinginkan, serta sinonim kontekstual, contoh kalimat, serta eksplorasi kosakata lokal dalam format yang interaktif. Nah, adapun definisi bahasa itu sendiri merupakan sarana utama dalam komunikasi dan identitas budaya. Dalam masyarakat multibahasa terjadi interaksi antar bahasa dominan bertahan, bahasa minor terancam hilang, oleh Aziz et al. 2019. Nah, bahasa Banjar adalah bahasa daerah milik suku Banjar, yang mana dituturkan di daerah Kalimantan, di Pulau Kalimantan, terkhusus juga di Kalimantan Selatan, serta di beberapa daerah Sumatera seperti Riau, Jambi, serta Kepulauan Riau juga ada di Sumatera Utara. Nah, untuk Riau sendiri paling banyak menggunakan bahasa Banjar di daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, kondisi bahasa Banjar saat ini, penggunaan bahasa Banjar menurun drastis di generasi muda, khususnya di daerah Sumatera, karena terjadi percampuran antara bahasa Banjar dengan bahasa Melayu. Nah, serta generasi muda lebih banyak terpapar oleh bahasa Indonesia dan asing, serta minim media pembelajaran interaktif. Nah, akses terhadap referensi bahasa Banjar juga masih terbatas. Nah, adapun peran LLP dan urgensi pengembangan aplikasi ini. LLP itu memungkinkan pemrosesan bahasa secara otomatis dan cerdas, serta potensial untuk melestarikan bahasa daerah, termasuk bahasa Banjar. Aplikasi NLP untuk bahasa daerah masih sangat minim. Nah, kamus Banjar yang ada masih bersifat konvensional dan kurang menarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmen pasarnya. Nah, yang pertama yaitu adalah pelajar dan mahasiswa yang ingin atau memiliki minat untuk mempelajari bahasa Banjar. Yang kedua adalah kalangan masyarakat umum suku Banjar. Yang ketiga adalah masyarakat suku Banjar yang tinggal di luar daerah asal. Yang keempat adalah masyarakat yang memiliki minat untuk mempelajari bahasa Banjar, serta masyarakat non-Banjar yang ingin berkomunikasi dengan orang suku Banjar. Yang selanjutnya yaitu data pesaing. Nah, kamus bahasa Banjar ini memiliki dua pesaing. Yang pertama adalah Kamus Banjar Online atau kamus kbi.web.id dan Banjar Translate yang berbasis komunitas. Nah, kamus Banjar Online ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pertama memiliki lebih dari 5.000 kosakata dan aksesnya sangat mudah melalui web, serta mendominasi 70% pasar. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak interaktif, kemudian tidak memakai NLP, dan memiliki user interface yang jadul dan kurang diminati oleh generasi muda. Sedangkan untuk Banjar Translate itu kelebihannya adalah penerjemahan kalimat dua arah dan memiliki forum diskusi yang aktif. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu kualitasnya tidak stabil, tidak memakai NLP, dan bergantung pada aktivitas sukarelawan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi. Kelebihan aplikasi yang pertama adalah pemberian kata relevan pada kata yang ingin dicari menggunakan mode word embedding atau fast text. Yang kedua adalah koreksi ejaan otomatis berdasarkan Levenstein distance.
Yang ketiga adalah autosaran saat mengetik berdasarkan dataset sesuai arah pencarian, mau itu mencari memakai bahasa Banjar atau memakai bahasa Indonesia. Yang keempat, penerjemahan dua arah, mau bahasa Banjar ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia ke bahasa Banjar. Yang kelima adalah halaman eksplorasi kosakata berdasarkan huruf. Baik, selanjutnya metode NLP yang digunakan. Di sini ada 4 metode NLP yang digunakan. Yang pertama itu ada word embedding dan KKN. Itu menggunakan label phrase text dan gabungan dengan Gaussian similarity. Kemudian yang kedua itu ada text processing, yaitu ada lower casing, tokenisasi, stop word removal, dan stemming. Kemudian yang ketiga itu ada spell collection menggunakan Levenstein distance atau menggunakan library Difflit. Dan yang terakhir itu ada autosaran saat mengetik yang menyesuaikan dengan mode Banjar Indonesia. Jadi ketika di mode Banjar sarannya akan berbahasa Banjar, dan ketika bahasa Indonesia sarannya akan berbahasa Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan kamus digital bahasa Banjar yang kami buat. Di sini dapat dilihat ada 2 halaman. Yang pertama itu ada beranda di mana kamus digital terletak. Kemudian ada daftar kata yang ketika dibuka isinya itu adalah seluruh daftar kata atau dataset bahasa Banjar mulai dari huruf A sampai Z yang dikelompokkan berdasarkan huruf awalnya. Yang ketika satu kata itu diklik, maka akan muncul informasi katanya, mulai dari kata, artinya, contoh kalimat Indonesia, dan contoh kalimat Banjar. Kemudian di bagian beranda, di sini dapat dilihat dari UI-nya ada kamus 2 arah, itu dari Banjar ke Indonesia dan Indonesia ke Banjar. Kita tes di bagian Banjar ke Indonesia. Ketika kita cari, misalnya gini, langsung ada saran katanya berdasarkan dataset. Ketika diklik Abah dan dicari, maka akan muncul sebuah informasi mulai dari katanya, artinya dalam bahasa Indonesia, sinonim, kemudian contoh kalimat bahasa Indonesia, contoh kalimat bahasa Banjar. Kemudian di sini nampak ada kata lain yang relevan. Kata lain yang relevan ini didapatkan dari hasil word embedding dan kemudian sinonim kontekstual dari library phrase text tadi. Kemudian ketika dibalikkan ini di bagian Indonesia Banjar, ketika dibalikkan sarannya maka akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Contohnya misalnya ayah. Di sini langsung ada saran dari itu tulisan ayah. Ketika diklik, maka akan langsung muncul informasi yang dimana itu ada kata ayah, kemudian artinya dalam bahasa Banjar, kemudian contoh kalimat dan contoh bahasa Indonesia. Selanjutnya ketika di sini diklik sebuah kata typo, misalnya kata typo dari Mbak Abah, maka akan muncul sebuah rekomendasi kata yang mungkin salah, yaitu Mbak Abah di sini. Seperti yang kita tahu ini menggunakan algoritma Levenstein distance.